Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham dari sektor tower, yaitu Sarana Menara Nusantara atau TOWR dan TBIG. Tetapi selain dua saham itu, saya juga akan membahas sedikit tentang IHSG kita, seperti itu. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, saya akan bahas sedikit tentang indeks kita atau IHSG. Komposit, seperti itu. Kenapa saya bahas IHSG? Karena menurut saya sedikit rawan. Kenapa? Karena kalau teman-teman cermati IHSG kita 4 hari berturut-turut ini mengalami koreksi ya. Seperti itu. Kemudian IHSG kita ini gagal kembali ke EMA 50-nya ya, di sekitar 7010-an di sana. Sempat tersentuh tetapi gagal bertahan, turun kembali seperti itu. Jadi posisi sekarang berada di bawah EMA 50-nya seperti itu. Nah, menurut amatan saya ada potensi bahwa IHSG kita ini akan melanjutkan penurunan. Kemana levelnya? Levelnya dia akan coba untuk retest di 5.900 karena cukup berdekatan. Ada potensi bahkan tadi tanggal 30 Juni sudah tersentuh di bawah ya, di bawah 6.900. Jadi support berikutnya ada di sekitar 6.800 sampai dengan area EMA 200-nya di sekitar 6.742 di area-area sana seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah floating profit atau sudah cuan, kemudian yang ambil posisi banyak seperti itu, mungkin bisa pertimbangkan untuk buang sedikit atau buang sebagian atau taking profit, amankan cash flow. Kenapa? Takutnya kalau IHSG kita koreksi dalam, beberapa emiten let's say seperti Big Caps, kemudian seperti GoTo dan kawan-kawan itu kemungkinan akan terdampak. Nah, buat teman-teman mungkin bisa amankan cash flow-nya, untuk ambil di bawah seperti itu. Itu sekedar saran saja menurut pandangan saya seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama, ada TOWR, Sarana Menara Nusantara Tbk. Kenapa saya bahas tower-toweran? Sebelumnya saya sudah ada pandangan ke tower-toweran ya, seperti itu. Ada mungkin rolling sektor dari komoditas menjadi ke retail, customer goods, sama tower-toweran. Plus telekomunikasi, tetapi telekomunikasi belum jalan, yang jalan customer goods dan menara seperti itu. Nah, untuk TOWR sendiri ini tanggal 30 Juni 2022 mengalami kenaikan ya, penguatan hampir 6% atau lebih tepatnya 5,77% ke level 1100 atau naik 60 poin. Nah, bagaimana peluangnya? Kalau dilihat ini dia retest ke EMA 200, EMA 200-nya ada di 1065, sedangkan EMA 50-nya ada di sekitar 985, 987 seperti itu. Nah, kalau dilihat teman-teman bisa cek posisi EMA 50 masih di bawah EMA 200, memang masih downtrend, tetapi EMA 50-nya sudah mulai mengarah ke atas, mengindikasikan ada pergerakan atau perubahan arah dari yang sebelumnya downtrend menjadi sideways, cenderungnya mulai uptrend kembali. Tetapi untuk uptrend dia perlu confirm dia berada di atas EMA 200 seperti itu. Kalau teman-teman lihat di posisi volumenya ya, volume harian ini relatif cukup tinggi dibanding biasanya, sehingga
ada indikasi body candlenya ini menyentuh MACD, tetapi ada indikasi dia mampu breakout dari EMA 200 seperti itu. Untuk garis MACD sendiri ini sudah mengarah ke atas, mengindikasikan dorongan belinya cukup banyak, cukup tinggi seperti itu. Bagaimana potensinya? Buat teman-teman yang sudah punya let's say di daerah bawah 900 atau di under 1000, hold saja selama masih di atas 1080 atau di area 1065 is okay, aman seperti itu. Atau kalau mau lebih aman pasang trailing stop. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya, apa yang harus dilakukan? Apakah sudah ketinggalan atau masih bisa manfaatkan peluang? Kalau menurut saya, kalau dia confirm dia breakout ya, ini menurut saya pribadi dia confirm breakout. Jadi teman-teman bisa tunggu mungkin di sekitar 1080 sampai dengan 1100-an. Spekulasi buy di area sana. Untuk target menurut saya pribadi di sekitar 1185 sampai dengan 1200 ada level-level psikologis seperti itu. Kalau teman-teman mau lebih jangka panjang mungkin bisa, karena kalau saya lihat secara garis dinamis trend line-nya ya, di sini menghubungkan dua titik terluarnya, sebenarnya dia sudah patah trend downtrend ya, seperti itu. Ini secara mayor ya. Kalaupun kita pakai yang lebih kecilan seperti itu, lebih kecil, ini juga sama. Jadi ketika dia confirm break dari EMA 50 nya, dia sudah patah trend downtrend seperti itu. Jadi cukup berpeluang ada perbalikan arah seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary ya, dari TOWR untuk tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 dengan value-nya net. Ini jelas ada akumulasi cukup masif oleh AZ, RX, AI, CS, BB seperti itu. Harganya juga di sekitar 1000-an, 1000 paling murah di 1030, paling mahal di sekitar 1080-an seperti itu. Jadi kalau kita pakai harga tertingginya ada di 1080-an, masih harga BEP atau floating profit walaupun kecil seperti itu. Nah, bagaimana buat teman-teman? Apakah teman-teman mau entry? Bisa pertimbangkan seperti analisa saya tadi seperti itu. Kita lanjut ke, karena kita bahas tower ya, kita lanjut ke saham berikutnya juga bergerak di sarana menara ya, tower, TBIG, tower bersama infrastruktur. Untuk TBIG sedikit berbeda ya, karena TBIG ini EMA 50 nya masih di atas EMA 200, walaupun secara mayor ini masih cenderungnya sideways seperti itu. Kalau teman-teman lihat di sini, bentar saya besarkan. Kalau teman-teman lihat di sini ya, secara candle tanggal 30 Juni 2022 mengalami kenaikan 2,44% atau naik 70 poin ke level 2940. Kalau dilihat posisi EMA 50-nya ada di sekitar 2900, EMA 200-nya ada di sekitar 2860. Cukup berdekatan ya. Tapi ini body candle, shadownya lebih tepatnya masih menyentuh EMA 50, mengindikasikan dia sudah tetap bertahan ya, sudah tetap bertahan di atas EMA 50-nya seperti itu. Nah, untuk garis volume harian cukup tinggi, mulai ada lagi seperti itu. Garis MACD masih sideways cenderungnya. Nah, apakah masih ada peluang untuk TBIG? Peluang selalu ada ya. Jadi ini selama dia masih berada di atas EMA 50 di 2900 cukup oke. Untuk target kemana? Untuk saya pribadi target yang pertama yaitu ada di level psikologis 3000. Kemudian ada resisten yang cukup kuat di sekitar 3100 karena sempat beberapa kali menahan pergerakannya ya di sini. Di sini sempat tertahan kemudian turun kembali. Seperti itu. Nah, untuk memastikan kita coba cek broker summary-nya dari TBIG.
PBIG. Untuk TBIG sendiri dari tanggal 27 sampai tanggal 30 ini cenderungnya netral ya. Tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi cukup netral, masih sideways seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa entry untuk sekarang? Sebaiknya teman-teman bisa tunggu ya, confirm. Kalau seandainya dia confirm di atas EMA 50, di atas 2.900, teman-teman bisa spekulasi buy di sana. Cut loss saja kalau seandainya dia turun di bawah 2.800, karena ini support cukup kuat. Kalau lebih enaknya lagi atau lebih bersabar lagi, teman-teman bisa tunggu spekulasi buy di area support 2.800 untuk target swing trade di sekitar 3.000 hingga 3.100. Kalau teman-teman lihat di sini, dia sempat beberapa kali ya mantul di 2.800, kemudian naik ke 3.000, 3.100, bahkan 3.200, kemudian turun kembali ke support 2.800, naik ke level 3.000, hampir 3.100, turun kembali seperti itu. Jadi ini masih dalam range sideways-nya cukup lebar ya, di 2.800 sampai dengan 3.200. Tapi saya pribadi lebih aman kalau teman-teman mau lebih sabar ya, belinya di 2.800, target di 3.100 sudah lumayan seperti itu. Nah, dari TOWR dan TBIG secara ada akumulasi lebih prefer ke TOWR. Tetapi kalau teman-teman cermati posisi EMA-nya, EMA 50 di atas EMA 200, maka masih ada potensi teman-teman di tebik ini masih cenderung sideways dan secara tren masih lebih oke, seperti itu. Oke, sekian untuk analisa saham ini. Memang lumayan panjang karena saya sempat membahas untuk IHSG kita seperti itu. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.